Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Halo teman-teman semua, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, nama saya Intan Mesenda dengan NIM 201220003 dari kelas PAI 6A. Adapun tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Ushul Fiqh 2 dengan dosen pengampu Ibu Rina Juliana MPD. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai pengertian lafaz al-amr dan klasifikasinya. Oke, sebelum kita masuk pada pembahasan kali ini, apakah teman-teman sudah tahu apa itu al-amr? Nah, al-amr itu adalah perintah. Kenapa kita harus belajar mengenai lafaz al-amr? Karena al-amr adalah objek kajian ilmu ushul fiqh tentang lafaz sigat at-taklif. Nah, adapun tujuan kita mempelajari al-amr adalah untuk menghindari kesalahpahaman atau mencari maksud di dalam dalil syara yang menjadi tepat. Pertama, yang akan saya jelaskan adalah pengertian al-amr atau dalam bahasa Arab al-amru atau perintah. Nah, yang dimaksud dengan al-amr atau perintah itu dari secara bahasa terambil dari masdar dari kata kerja amara ya'muru amran yang artinya perintah atau memerintahkan. Nah, kata kerja amara ya'muru jika ditasrifkan yaitu amara ya'muru amran wa ma'maran fahuwa amirun wa zaka ma'murun umur la ta'mur ma'marun mi'marun. Nah, itulah pentingnya kita belajar bahasa Arab karena ushul fiqh itu sangat berkaitan dengan bahasa Arab. Nah, dari secara istilah yaitu lafaz dari atasan untuk menuntut bawahan melakukan suatu perbuatan. Maksudnya di sini adalah tuntutan melakukan pekerjaan dari yang lebih tinggi pada yang lebih rendah. Jadi, secara istilah amara ya'muru itu adalah menuntut orang lain melakukan sesuatu dari orang yang posisinya lebih tinggi pada orang yang posisinya lebih rendah. Contohnya, seperti seorang ayah yang menyuruh anaknya, "Wahai anakku, bacalah buku itu," atau "Ambillah benda itu." Nah, itu adalah kata perintah yang dilakukan orang tua yang posisi kedudukannya lebih tinggi kepada anaknya yang posisi kedudukannya lebih rendah. Nah, ada pula contohnya seperti seorang guru di sekolah yang menyuruh muridnya untuk mengerjakan PR. Nah, itu adalah perintah yang dilakukan guru yang posisi kedudukannya lebih tinggi kepada anaknya kepada muridnya yang posisi kedudukannya lebih rendah. Kita masuk pada pengertian lafaz al-amr. Menurut Wahab az-Zuhaili, makna al-amru huwa lafzud dali ala talabil fi'li ala jihadil isti'la'i. Artinya, amr adalah lafal yang digunakan untuk meminta melakukan suatu perbuatan dalam bentuk perbuatan yang wajib atau lazim. Nah, sedangkan menurut Ali Hasbullah, al-amru huwa talabil fi'li minal a'la ilal adna, yang artinya amr adalah suatu lafal yang di dalamnya menunjukkan tuntutan pekerjaan untuk mengerjakan suatu pekerjaan dari orang yang derajatnya lebih tinggi kepada orang yang derajatnya lebih rendah. Oke, kita masuk pada contoh lafaz al-amr, yaitu terdapat pada Quran surah Al-Baqarah ayat 43. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimus salata wa atuz zakah, yang artinya dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Pada ayat ini terdapat kata fi'il amr, yaitu aqimu dan atu, yang terdapat pada video di sebelah saya ini. Kemudian, kenapa aqimu dan atu itu merupakan contoh dari lafaz al-amr? Karena dalam ayat ini menunjukkan perintah wajib bagi umat Islam, yaitu untuk mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Perintah ini menggunakan kata kerja aqimu, dirikanlah, dan atu, yaitu tunaikanlah.
yaitu yang menunjukkan kewajiban yang harus dilaksanakan. Karena kedua ibadah ini merupakan bagian dari rukun Islam dan perintah yang tegas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, selanjutnya kita membahas tentang klasifikasi lafaz al-amr, yaitu yang pertama adalah perintah ibadah. Termasuk dalam kategori ini adalah perintah untuk menjalankan ibadah seperti sholat, puasa, zakat, dan haji. Contohnya yang terdapat pada Quran Surah Al-Baqarah ayat 43, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in, yang artinya tegakkanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Nah, manakah pada ayat ini yang menunjukkan tentang perintah ibadah, yaitu pada lafaz aqimus shalah, yaitu dirikanlah sholat. Masuk pada perintah yang kedua, yaitu perintah moral. Perintah moral ini mencakup perintah untuk berbuat kebaikan, menyantuni orang miskin, menegakkan keadilan, dan menghindari maksiat. Contohnya pada Quran Surah Ar-Rahman ayat 9, Bismillahirrahmanirrahim, wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan, yang artinya tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi timbangan itu. Nah, manakah pada ayat ini yang menunjukkan perintah moral, yaitu pada lafaz waqimu al-waznu bil qisti, yaitu yang artinya dan timbanglah barang dengan timbangan yang lurus. Selanjutnya kita masuk pada yang ketiga, yaitu perintah etika. Nah, perintah etika ini meliputi perintah untuk berperilaku sopan, memperlakukan orang tua dengan baik, dan berperilaku adil dalam pergaulan. Contohnya pada Quran Surah Al-Isra ayat 23, Bismillahirrahmanirrahim, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā, yang artinya Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapakmu. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepadanya perkataan dan janganlah engkau membentak keduanya, serta ucapkanlah kepada keduanya dengan perkataan yang baik. Nah, manakah pada ayat ini yang menunjukkan lafaz al-amr, yaitu pada lafaz wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana, yaitu dengan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya kita masuk pada perintah sosial yang mencakup perintah untuk memperbaiki hubungan antar manusia, membantu yang lemah, dan menghindari konflik. Contohnya terdapat pada Quran Surah An-Nisa ayat 1, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhan nasu attaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba, yang artinya wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu Adam dan menciptakan dari pasangannya Hawa.
Dari keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kalian saling meminta, dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. Nah, pada ayat ini manakah yang mengandung perintah sosial? Yaitu pada lafaz wasitu fi al-uqud, yang artinya maka bertenggang rasa persaudaraan di antara kalian dalam ikatan kerabat. Selanjutnya kita masuk pada klasifikasi yang kelima, yaitu perintah ilmiah, yang mencakup perintah untuk menuntut ilmu, memikirkan alam semesta, dan memahami tanda-tanda kebesaran Allah. Yaitu terdapat pada Quran surah Al-Alaq ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, yang artinya bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Nah, pada ayat ini manakah yang menunjukkan perintah ilmiahnya? Yaitu pada lafaz ikra, yaitu bacalah. Kita masuk pada perintah perlindungan, yang termasuk dalam perintah ini adalah menjaga diri dari bahaya dan mencari perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang terdapat pada Quran surah Az-Zariyat ayat 50. Bismillahirrahmanirrahim. Fafirru ilallah inni lakum minhu nadhirum mubin, yang artinya maka katakanlah kepada mereka, wahai Nabi Muhammad, bersegeralah kembali taat kepada Allah. Sesungguhnya aku adalah seorang pemberi peringatan yang jelas darinya untukmu. Nah, manakah pada perintah perlindungan dalam ayat ini adalah fafirru ilallah, yang artinya maka berlindunglah kamu kepada Allah. Selanjutnya kita masuk pada perintah jihad. Dalam perintah jihad ini, yaitu adalah perintah untuk berperang dalam jalan Allah, baik secara fisik maupun dalam konteks perjuangan spiritual. Contohnya pada Quran surah Al-Baqarah ayat 244. Bismillahirrahmanirrahim. Waqatilu fi sabilillahi wa'lamu annallaha sami'un 'alim, yang artinya berperanglah kamu di jalan Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Nah, manakah pada ayat ini yang menjelaskan tentang perintah jihad, yaitu pada lafaz faqatihu fi sabilillah, yang artinya maka berperanglah kamu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita masuk pada klasifikasi yang terakhir, yaitu perintah kebijaksanaan dan keadilan, di mana perintah ini untuk memutuskan perkara dengan adil dan bijaksana. Contohnya terdapat pada Quran surah Al-Maidah ayat 42. Bismillahirrahmanirrahim. Samma'una lil kadhibi akaluna lis-suht fa in ja'uka fahkum bainahum aw a'rid anhum wa in tu'rid anhum falan yadurruka syai'a wa in hakamta fahkum bainahum bil qist innallaha yuhibbul muqsitin, yang artinya orang-orang Yahudi itu sangat suka mendengar berita bohong, lagi banyak memakan makanan yang haram. Maka jika mereka datang kepadamu Nabi Muhammad untuk meminta putusan, berilah keputusan di antara mereka atau berpalinglah dari mereka. Jika engkau berpaling, maka mereka tidak akan membahayakanmu sedikit pun. Akan tetapi, jika engkau memutuskan perkara mereka, putuskanlah dengan adil. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil. Nah, dalam ayat ini dijelaskan pada lafaznya, yaitu fahkumu bainakum bil qist, yang artinya maka putuskanlah di antara mereka dengan adil. Jadi, menurut mayoritas ahli usul fiqh, al-amr ialah suatu tuntutan untuk melakukan sesuatu dari pihak yang lebih tinggi tingkatannya kepada pihak yang lebih rendah tingkatannya. Nah, mungkin inilah yang hanya dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, karena sesungguhnya kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.